Selamat pagi Ibu, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi tentang vaksin dan toksoid. Sebelum penjelasan materi yang akan dipaparkan pada video kali ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama Brian dulu dengan NIM 184111007. Yang kedua Tristi Pelokila dengan NIM 184111027. Yang ketiga Yarlen Nabut dengan NIM 184111028. Dan yang terakhir saya sendiri Yusi Amisa dengan NIM 184111032. Berikut adalah penjelasan pada video kami. Pertama ada definisi vaksin. Vaksin berasal dari kata vaka atau sapi, ditemukan oleh Edward Jenner tahun 1976 yang mengendalikan penyakit cacar atau smallpox pada manusia. Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin merupakan bahan biologik berupa mikroorganisme baik berupa virus maupun bakteri yang dilemahkan atau dikurangi potensi atau aktivitasnya. Vaksin adalah senyawa yang diberikan untuk meningkatkan perlindungan respon imun. Vaksin adalah sediaan yang mengandung zat antigenik yang mampu menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia. Vaksin dapat dibuat dari bakteri, rickettsia atau virus, dan dapat berupa suspens organisme hidup atau inaktif atau fraksinya atau toksoid. Menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 4, vaksin adalah sediaan yang mengandung zat antigenik yang mampu menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia. Vaksin dapat dibuat dari bakteri rickettsia, virus, dan dapat berupa suspensi organisme hidup atau inaktif atau fraksinya atau toksoid. Yang berikut patofisiologinya, kekebalan, infeksi alamiah, dan vaksinasi. Imunisasi memicu respons sistem kekebalan tubuh, di mana vaksin akan membentuk kekebalan jangka panjang yang biasanya didapat secara alami setelah penyembuhan penyakit infeksi. Vaksin tidak menimbulkan penyakit, risiko reaksi simpang rendah dibandingkan terhadap risiko komplikasi oleh infeksi alamiah. Yang berikut contoh vaksin. Yang pertama, vaksin untuk anak usia 0-8 tahun digunakan vaksin BCG, yaitu vaksin BCG digunakan untuk mencegah penyakit TBC. Untuk vaksin polio digunakan untuk mencegah penyakit polio atau lumpuh layu. Vaksin HBO digunakan untuk mencegah penyakit hepatitis B. Vaksin DPT digunakan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Dan untuk vaksin campak digunakan untuk mencegah penyakit campak. Dan vaksin untuk orang dewasa yaitu umur 19 tahun ke atas digunakan vaksin influenza, yaitu digunakan untuk mencegah penyakit influenza. Vaksin HEPAVI digunakan untuk mencegah penyakit kanker serviks. Vaksin DT digunakan untuk mencegah penyakit difteri dan pertusis. Vaksin hepatitis B digunakan untuk mencegah penyakit hepatitis B. Vaksin varicella digunakan untuk mencegah penyakit cacar air. Vaksin meningitis digunakan untuk mencegah penyakit radang selaput otak. Dan yang terakhir, vaksin TT yaitu digunakan untuk mencegah penyakit tetanus neonatal. Yang berikut jenis-jenis dari vaksin. Yang pertama, vaksin dari bakteri atau virus hidup yang dilemahkan. Vaksin ini menggunakan bakteri atau virus hidup namun dilemahkan, yaitu dengan melemahkan atau menghilangkan faktor virulensinya. Contohnya, vaksin adalah BCG, kolera, polio. Dan kelebihannya itu dapat menstimulasikan respon imun adaptif dan non-adaptif. Yang berikut vaksin dari bakteri atau virus mati. Vaksin dari bakteri atau virus mati menggunakan virus atau bakteri yang dimatikan dengan pemanasan atau bahan kimia. Mikroba yang sudah dimatikan ini dapat lagi memperbanyak diri, namun masih dalam struktur tubuh atau bentuk tubuh yang utuh sehingga dapat menimbulkan respon imun adaptif dan non-adaptif. Contoh vaksinnya yaitu vaksin hepatitis A, rabies, dan polio. Yang berikut virus dari antigen mikroba.
Virus dari antigen mikroba yaitu vaksin yang menggunakan bagian dari bakteri atau virus yaitu protein tertentu. Protein ini mampu menstimulasi respon imun, tetapi kurang efektif dibandingkan dengan live attenuated vaksin sehingga memerlukan pengulangan. Vaksin ini bisa dibuat dengan memurnikan protein yang diinginkan atau dengan teknologi rekayasa genetika. Dan keunggulannya adalah cukup aman karena bukan keseluruhan mikroba. Kelemahannya adalah memerlukan pemberian berulang. Dan contoh vaksinnya adalah vaksin influenza dan vaksin hepatitis B. Yang terakhir adalah vaksin yang menggunakan racun bakteri. Vaksin yang menggunakan racun bakteri adalah vaksin yang dibuat dari racun yang diproduksi oleh mikroba. Contohnya, racun tetanospasmin virus dihasilkan oleh Clostridium tetani, dan racun ini bisa menstimulasi respon imun sehingga digunakan sebagai bahan vaksin tetanus. Baik, yang berikut yaitu reaksi vaksin berat, onset interval kejadian, frekuensi kejadian untuk setiap jenis vaksin pada anak. Yang pertama, vaksin BCG, reaksi infeksi sistemik yang fatal dari BCG, onset interval kejadian 1-12 bulan, frekuensi kejadian per dosis yang diberikan 0,19 sampai 1,56 per 1 juta. Vaksin yang berikut yaitu OPV, vaksin associated paralytic poliomyelitis, onset interval kejadian 40-30 hari, frekuensi kejadian per dosis yang diberikan 2-4 per 1 juta. Vaksin berikut yaitu DTDWP, reaksi menangis terus-menerus dan kejang, dan juga HAE, onset interval kejadian 0,24, frekuensi kejadian per dosis yang diberikan lebih kecil dari 1/100, lebih kecil dari 1/1000 sampai 2/1000. Campak, kejang demam, trombositopenia, dan juga anafilaksis. Onset interval kejadian 6-12 hari, 15-35 hari, dan juga 1 jam. Frekuensi kejadian per dosis yang diberikan 1/3000, 1/30.000, 1/100.000. Reaksi vaksin ringan yang umum terjadi dan tata laksana. Yang pertama, vaksin BCG, reaksi lokal, sakit, bengkak, dan juga kemerahan, yaitu 90% sampai 95%. Reaksi sistemik, demam lebih besar dari 38 derajat Celcius, tidak ada. Reaksi rewel, gejala sistemik lainnya tidak ada. Vaksin berikut yaitu hepatitis, reaksi lokal, orang dewasa terjadi sampai 15%, anak-anak terjadi sampai 5%. Reaksi sistemik, demam lebih besar dari 38 derajat Celcius, antara 1-6%. Rewel, gejala sistemik lainnya tidak ada. Vaksin berikut yaitu HIV, reaksi lokal 5-15%, reaksi sistemik, demam lebih besar dari 38 derajat Celcius, 2-10%. Rewel, gejala sistemik lainnya tidak ada. Yang berikut vaksin campak atau MR atau MMR, reaksi lokal 10%, reaksi sistemik, demam lebih besar dari 38 derajat Celcius, 5%-15%. Rewel, gejala sistemik lainnya 5%. Ruam. Yang berikut vaksin polio, reaksi lokal tidak ada, reaksi sistemik, demam lebih besar dari 38 derajat Celcius, lebih kecil dari 1%, dan juga rewel, gejala sistemik lainnya lebih kecil dari 1%. Yang berikut yaitu pertusisis atau DTWP, reaksi lokal, kejadian sampai 50%, reaksi sistemik, demam lebih besar dari 38 derajat Celcius, kejadian sampai 50%. Berikut rewel, gejala sistemik lainnya, kejadian sampai 55%. Yang berikut yaitu pneumokok konjugasi, reaksi lokal 20%, reaksi sistemik, demam lebih besar dari 38 derajat Celcius, 20%, rewel, gejala sistemik lainnya 10%. Vaksin yang berikut yaitu tetanus atau DTD atau ADT, reaksi lokal 10%, reaksi sistemik, demam lebih besar dari 38 derajat Celcius yaitu 10%, rewel, gejala sistemik lainnya 25%. Tata laksana untuk reaksi lokal, kompres dingin pada lokasi suntikan dan juga beri paracetamol.
reaksi sistemik untuk demam di atas 38 derajat Celcius, berikan minum yang banyak, berikan pakaian yang sejuk dan nyaman, berikan spons hangat dan juga paracetamol. Yang berikut yaitu rewel, gejala sistemik lainnya, berikan minum yang banyak. Yang berikutnya vaksin tetanus toksoid. Toksoid itu sendiri toksin bakteri yang terinaktivasi. Toksin juga memiliki kemampuan untuk menstimulasi pembentukan antitoksin. Adjuvan adalah senyawa yang inert seperti logam aluminium yang mampu meningkatkan antigenisitas vaksin dengan memperpanjang absorpsi antigen. Dibuat dari toksin yang dihasilkan oleh bakteri tertentu, misalnya tetanus atau difteri. Toksin ini masuk dalam aliran darah dan menyebabkan suatu gejala penyakit. Toksin yang berbasis protein tidak sangat berbahaya. Toksoid ini dilemahkan atau mati seperti racun yang digunakan dalam produksi vaksin dan digunakan sebagai antigen yang dapat merangsang kekebalan. Yang berikutnya, vaksin tetanus toksoid adalah vaksin yang mengandung toksoid tetanus yang telah dimurnikan dan terabsorpsi ke dalam 3 mg atau mililiter aluminium fosfat timerosal 0,1 mg per mililiter digunakan sebagai pengawet. Yang pertama, dosisnya 1 dosis 0, mililiter vaksin mengandung potensi sedikitnya 40 intraunit. Yang berikut kemasan dalam satu box vaksin terdiri dari 10 vial. Satu vial berisi 10 dosis vaksin tetanus toksoid berbentuk cairan. Yang berikut manfaat. Manfaatnya itu untuk mencegah tetanus pada bayi baru lahir, diberikan pada wanita usia subur atau ibu hamil, mencegah tetanus pada bayi dan dapat digunakan oleh siapa saja yang terluka seperti terkena benda berkarat. Yang berikut indikasi untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tetanus. Yang berikut kontraindikasinya, gejala-gejala berat karena dosis pertama tetanus toksoid. Yang terakhir, efek samping jarang terjadi dan bersifat ringan. Gejala-gejalanya seperti lemas dan kemerahan pada lokasi penyuntikan dan bersifat sementara, terkadang terjadi demam. Yang berikutnya, keamanan dan stabilitas vaksin. Vaksin toksoid sangat aman sebab tidak dapat menyebabkan penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin dan tidak ada kemungkinan berubah menjadi virulen. Antigen pada vaksin ini tidak berkembang biak dan tidak menyebar atau menular pada individu yang tidak mendapatkan imunisasi. Vaksin ini stabil dan tidak begitu berpengaruh oleh perubahan suhu, sinar, dan kekebalan. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari hasil video presentasi materi kami tentang vaksin dan toksoid. Selamat pagi Ibu dan teman-teman.